قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebuah kebahagiaan, kenikmatan bagi kita semua di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi illallah, sebaik-baik tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajiduha, adalah tempat yang di dalamnya ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tempat yang di dalamnya dibicarakan ayat-ayat Allah, dibicarakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di majelis yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang mendatanginya. Satu tempat yang kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua permintaan kita akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Allah Jalla wa ala berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan segala apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. Bahkan lebih hebat dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika para malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, fihim abdun khata'un, wahai Rabb, di tengah-tengah mereka ada seorang pendosa yang memang dia datang di majelis ilmu bukan untuk ilmu, cuman untuk satu keperluan saja. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghafartu lahu, aku tetap berikan ampunan kepada orang tersebut. Kemudian Allah berfirman, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah satu kaum yang tidak pernah sengsara merugi orang-orang yang duduk dengan mereka. Maka ini sebuah kemuliaan, sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan pemahaman tentang agama ini. Dan majelis ilmu ini, teman-teman sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-masajid majalisul kiram, masjid-masjid itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang mulia, karena yang datang itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang muslim muslimah datang ke masjid untuk satu niatan, untuk satu tujuan,
di mana dia datang di majelis ilmu untuk mengangkat kebodohan, ingin belajar agama, ingin mendalami agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah kemuliaan majalisul kiram, orang-orang yang mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, sebuah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar, menuntut ilmu, saling berbagi ilmu. Saya tidak sehebat apa yang antum kira. Kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama belajar, saling berbagi ilmu. Maka insyaallah ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah, kita akan membahas satu pembahasan dari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud. Sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Pembahasan tentang jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini sangat bagus. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama, yang kitab ini diberi judul dengan tema 175 jalan menuju surga. Kita akan belajar kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah pasti cita-citanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini, dia capek-capek beribadah, datang sholat 5 waktu, datang di majelis ilmu dari rumah, dari tempat yang sangat jauh, satu tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keridhaan itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu jamaah sekalian adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Beda dengan dunia yang kita tempati saat ini, tempat yang penuh dengan penderitaan, tempat yang penuh dengan fitnah, cacian, makian, capek, kita dibuli, kita diberikan musibah demi musibah. Darul ikhtibar. Memang dunia Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menguji hamba-hambanya. Beda dengan kehidupan akhirat, masuk surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah, siapa yang masuk ke dalam surga, yan'am, maka dia akan mendapatkan semua kenikmatan, wala yab'as, dia tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan. Tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada saling memfitnah. Di surga itu semua nikmat. Wa tabla thiyabuhum wala tabla thiyabuhum, pakaian-pakaian, baju-baju yang mereka pakai itu tidak akan usang. Wala yanfas syababuhu, yang kata Nabi SAW, ketika kita masuk surga, maka mereka senantiasa muda, tidak akan pernah tua mereka itu. Yang umur mereka ketika mereka masuk ke dalam surga itu 30 tahun. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penduduk surga 30 tahun, jamaah sekalian. Sebuah kenikmatan. Adapun dunia, tempat di mana kita akan dihadapkan dengan segala bentuk musibah, penderitaan. Makanya ada hadis yang disebutkan ketika Nabi SAW menggambarkan ada seorang dalam kehidupan ini dia mendapatkan segala kenikmatan. Wa yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, akan didatangkan seorang yang ketika di dunia dia mendapatkan segala kenikmatan, semua kenikmatan dunia dia sudah rasakan. Tapi kata Nabi, wa huwa min ahli nar,
tapi dia termasuk penduduk neraka. Fayusbagu sabghatan finnar. Kemudian orang ini dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Kemudian langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Hal ra'aita khairan qad?" Apakah selama ini engkau pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qad? Apakah selama ini engkau merasakan kenikmatan? Apa kata hamba ini? La ya Rabb, demi Allah aku tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan. Ini satu celupan di dalam neraka. Cuman dicelup sebentar langsung diangkat oleh Allah. Padahal dalam kehidupan dunia orang ini itu sudah merasakan semua kenikmatan. Tidak pernah menderita. Semua dimiliki. Tapi satu celupan yang Allah berikan kepadanya di dalam neraka itu sudah menghapus semua kenikmatan yang dia dapatkan ketika di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, "Mayu'ta," dan didatangkan seorang yang ketika di dunia dia menderita, dia miskin, susah hidupnya, tapi hamba ini adalah hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali meminta kepada Allah. Dia tidak bergantung dan berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang dia lalui dari kehidupan ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, tapi dia susah, menderita, diberikan musibah demi musibah. Fayusbagu fil jannah sabghatan. Kemudian kata Nabi SAW, orang ini dicelupkan satu celupan ke dalam surga, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika syiddatun qad?" Apakah engkau pernah merasakan yang namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan? Kata hamba ini, "La ya Rabb, demi Allah tidak ya Rabb." Lihat bagaimana satu kecelupan di dalam surga itu sudah menghilangkan, menghapuskan semua penderitaan dia di dalam kehidupan dunia ini. Maka ini cita-cita seorang muslim dan muslimah, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita tertinggi seorang mukmin itu bagaimana dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup mereka, kalau kita belajar sirah mereka, kita akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan dari kehidupan mereka. Kalau kita bukan orang yang beriman, kita akan katakan cerita-cerita tentang sahabat itu adalah cerita dongeng. Cerita dongeng semua itu kalau kita tidak beriman kepada Allah. Karena kita akan dapati dari kehidupan para sahabat, orang-orang yang tujuan hidup mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ingin bahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin membahas amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat-sahabat dahulu yang cita-cita tertinggi mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh, ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Al-Hammam radhiyallahu taala anhu. Ini seorang sahabat yang luar biasa di dalam berperang. Senantiasa ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umair bin Al-Hammam ini dalam satu peperangan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan sahabat-sahabat beliau, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Nabi memberikan motivasi, memberikan semangat kepada sahabat-sahabat beliau, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian untuk menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kata sahabat ini, Umair bin Hammam radhiyallahu taala anhu, beliau katakan bah. Bah itu satu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat dia kagum. Dikatakan bah. Kalau bahasa kita ini apa ya? Oh, mantap ya Rasulullah. Wah, mantap ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang mendorong engkau untuk mengatakan bah?
Kata sahabat ini radhiyallahu taala anhu, surga ya Rasulullah, sebuah kenikmatan yang dicita-citakan oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia katakan bah. Apa kata Nabi SAW? Engkau termasuk penghuni surga. Nabi sudah katakan orang ini penghuni surga. Karena memang ada beberapa sahabat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW termasuk penduduk surga, di antaranya 10 dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang disebut dengan al-ashara mubasyirina bil jannah, 10 sahabat yang telah diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW termasuk penghuni surga. Di antara 10 ini 4 sahabat yang dikenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara 10 ada yang lain yang dikatakan oleh Nabi SAW penghuni surga. Siapa? Umair bin Hammam radhiyallahu taala anhu. Ada juga seorang sahabiah, sahabat wanita di masa Rasulullah SAW, satu keluarga dikatakan oleh Nabi SAW penduduk surga. Satu keluarga, istri, suami, anak-anaknya semua beriman kepada Nabi SAW, semua pembelah Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Nabi semuanya masuk surga. Sudah ditunjuk oleh Nabi SAW dalam perang Uhud. Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha, suaminya, anak-anaknya Abdullah dan Hubayb. Ini merupakan 2 sahabat Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat ya, cita-cita sahabat itu surga. Apapun yang mereka lakukan, tidak lain yang mereka harapkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku amalkan, amalan tersebut aku masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan pernah melakukan kesyirikan, sebab kesyirikan adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus shalah, engkau jaga solat 5 waktu. Jangan tunda-tunda solat 5 waktu. Wa tuaddiz zakat, engkau tunaikan zakat. Kalau ada kelebihan harta keluarkan, ada hak orang lain di situ. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, la azidu wa la anqus. Nasihatmu ini ya Rasulullah, aku tidak akan tambah dan aku tidak akan kurang-kurangi lagi. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ya, dapat pesan dari Rasulullah SAW, dapat amalan dari Nabi SAW, mereka tidak tambah-tambah dan mereka tidak kurangi. Begitu cara beragama kita. Beragama itu cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Apa yang Nabi perintahkan kita amalkan, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Insya Allah kita masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi. Setiap dari umatku, kata Nabi, masuk surga. Itu jaminan dari Nabi. Setiap dari umat Rasulullah SAW, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Orang-orang yang tidak mau untuk masuk surga. Sahabat-sahabat heran, ya Rasulullah, wa may ya'ba ya Rasulullah, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang senantiasa taat kepadaku, siapa yang senantiasa mengamalkan apa yang aku perintahkan, apa yang aku bawa dari kemurnian syariat ini, dia amalkan sesuai dengan apa yang aku ajarkan kepadanya, dakhalal jannah, dia orang yang masuk surga.
Wa man asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang menambah-nambah sesuatu yang baru di dalam agama ini, perkara yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dia tambah-tambah atau dia kurangi dari perkara syariat ini, faqad aba, dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Lihat bagaimana sahabat, la azid wa la anqus ya Rasulullah, aku tidak akan tambah nasihatmu ini dan aku tidak akan kurangi. Maka orang ini berpaling, dia pergi meninggalkan Rasulullah SAW. Karena sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan kalau kita sudah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Maka ketika orang ini berpaling, apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang lelaki penghuni surga, lihat orang ini. Allahu Akbar. Lihat orang ini. Dia hanya mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib. Dia tidak tambah-tambah dan dia tidak kurang-kurangi dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan ketika Allah beri hidayah kepada kita, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa yang kita dapatkan dan kita dengarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kemudian kita amalkan. Kita tidak tambah-tambah dan kita tidak kurangi, dan terkhusus kita meninggalkan kesyirikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dan muslimah ketika dia tenggelam dalam perkara-perkara baru di dalam agama, maka itu yang akan menyeret dia kepada kesyirikan. Sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, kalau diamalkan, itulah yang akan membawa dia kepada kebinasaan, terkhusus kepada kesyirikan. Kita lihat saat ini berbagai macam dan bentuk kesyirikan yang ada, itu karena meninggalkan tuntunan Rasulullah SAW. Semua bentuk-bentuk kesyirikan saat ini yang kita lihat dengan kedua mata kita, itu berangkat dari apa? Dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan. Tidak mau belajar, tidak mau mengkaji sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang menjadi syahid, yang menjadi poin pembahasan kita, semangat para sahabat di dalam beramal, di dalam mengamalkan Islam yang mulia ini, Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada satu keburukan pun, kejelekan, kecuali telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman-teman sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita membahas tema ini, jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita membahas surga? Sebab teman-teman sekalian, kalau kita membahas surga, itu sebuah kekuatan bagi seorang hamba untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita berbicara surga dengan segala kenikmatannya yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitu pula disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, itu sebuah kekuatan bagi seorang hamba untuk apa? Untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah sehingga dia istiqamah. Sama halnya ketika kita berbicara tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat dan orang-orang soleh yang datang setelah mereka. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, untuk memberikan sebuah kekuatan sehingga kita terus istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini di masa-masa fitnah, kita hidup di masa-masa fitnah yang kata Nabi SAW, yusbihu rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Di masa-masa fitnah seperti ini teman-teman sekalian, ada orang yang di pagi hari beriman, masuk di sore hari
dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan Islam. Dia tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, kata Nabi. Ada orang di sore hari masih beriman dia kepada Allah, tapi masuk di pagi hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang satu masa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi yaumun aw zamanun, akan datang satu masa la yadri qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Saya ingatkan ini kepada jamaah sekalian. Ini sebuah fitnah yang akan menimpa kaum muslimin. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa, satu zaman di mana si pembunuh tidak mengetahui kenapa dia harus membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Orang yang membunuh dia tidak tahu alasan kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-harju. Ketika terjadi fitnah akan terjadi pertumpahan darah. Al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di dalam neraka, waliyadzubillah. Lihat dahsyatnya fitnah ini teman-teman sekalian. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di dalam neraka. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kenapa yang dibunuh? Kalau si pembunuh oke, wajar dia masuk neraka, karena dia menumpahkan darah seorang muslim yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Tapi kenapa yang dibunuh harus masuk neraka? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu harisun ala qatli. Karena yang dibunuh ini pun ada niat untuk membunuh si pembunuh ini. Cuman karena dia sudah didahului, akhirnya dia dibunuh. Jadi yang dibunuh kan ada niat, ada keinginan untuk membunuh juga. Makanya dua-dua kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk di dalam neraka. Saya mau sampaikan ini, ma'asyiral muslimin, teman-teman jamaah rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tahu bahwa darah seorang muslim itu berharga. Sampaikan hadis-hadis seperti ini kepada anak-anak muda kita, khususnya anak-anak muda yang suka tawuran, anak-anak muda yang jauh dari bimbingan Islam, anak-anak muda yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, supaya mereka tidak meremehkan darah seorang muslim, siapapun dia. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, maka haram untuk ditumpahkan darahnya. Haram siapapun dia. Jangankan seorang muslim, kafir saja, kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, itu haram untuk ditumpahkan darahnya. Apalagi darah seorang muslim. Tidak boleh ditumpahkan, jamaah. Darah seorang kafir saja dijaga di dalam Islam, apalagi darah seorang muslim. Maka sampaikan ini, ma'asyiral muslimin, pada keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak muda, supaya mereka tahu bahwa darah seorang muslim itu sangat berharga. Jangan mudah untuk menumpahkan darah seorang muslim. Barusan kita dengar kejadian di Gorontalo kan, ada seorang om yang membunuh ponaannya sendiri. Barusan peristiwa yang terjadi, barusan terjadi. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Baik, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita membahas tentang surga, tidak lain kecuali untuk menumbuhkan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan kita dapati kecuali di majelis ilmu.
Di majelis ilmu itu kita akan teringat tentang keindahan surga, kenikmatan surga. Di majelis ilmu itu kita akan bersemangat untuk senantiasa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Coba kita lihat seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu min kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu, beliau adalah salah seorang juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari beliau pernah mengatakan nafaqah Hanzalah. Dia katakan Hanzalah itu munafik. Dirinya dikatakan munafik. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ucapan beliau, maka beliau bertanya, "Kenapa engkau katakan dirimu munafik?" Maka apa jawab Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu? Beliau katakan, kalau kita duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan senantiasa teringat surga Allah Subhanahu wa taala, akan semangat beramal. Dan sahabat-sahabat Nabi itu kalau mendengarkan Nabi berceramah, itu seakan-akan di kepala mereka itu ada seekor burung. Artinya saking diamnya mereka. Tidak seperti di zaman kita, kalau ada ustadz lagi menyampaikan ilmu, ada yang jalan-jalan bagi-bagi kue. Iya, beda keadaan kita dengan para sahabat. Karena memang tujuan kita datang ke majelis ilmu bukan sesuatu yang mulia yang kita ingin dapatkan dari surga Allah. Sahabat-sahabat tidak. Mereka duduk di majelis ilmu itu digambarkan seakan-akan di kepala mereka itu ada seekor burung. Saking diamnya mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang cita-cita mereka adalah surga. Ya beda dengan kita kan? Yang kita dahulukan apa? Perut. Gampang untuk makanan, minuman, bentar nanti setelah kajian selesai baru bagi-bagi makan-makan, tidak ada masalah. Cuman saya tidak ingin, bukan mau dihormati, tidak. Tapi hormati dan hargai ilmu yang disampaikan. Agungkan ilmu yang disampaikan. Kita ini berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi. Sebaik-baik ucapan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ucapkan di majelis ilmu. Bukan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat yang tidak ada asal usulnya. Enggak. Bukan ketawa-ketawa, bukan. Yang kita sampaikan ilmu, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, yang itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Banyak kita dapati saat ini ceramah-ceramah yang jamaahnya itu ketika pulang tidak menambah keimanan dan ketakwaan. Tidak ada. Karena apa? Isi ceramahnya cerita-cerita dongeng, kisah-kisah lucu yang tidak ada asal usulnya. Yang penting jamaah senang, itu aja. Kalau begitu yang kita inginkan, undang aja pelawak. Banyak kan pelawak saat ini yang jadi ustadz. Undang pelawak-pelawak, ya itu kita akan terhibur. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu, agungkan ilmu. Bukan ustadz yang ingin dihormati, tidak. Cuman hargai ilmu, agungkan ilmu yang disampaikan. Kalau kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu tanda ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita kembali ke materi, teman-teman sekalian. Sahabat Hanzalah Al-Usaidi, bukan Hanzalah Ghusilul Malaika ya. Ada dua Hanzalah dari sahabat. Ada Hanzalah yang digelari dengan Ghusilul Malaika, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ini Hanzalah Al-Ansari.
Kalau yang kita bicarakan Hanzalah Al-Usaidi, juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimandikan oleh malaikat itu Hanzalah Al-Ansari. Jadi ada dua Hanzalah. Jadi jangan salah. Ada kisah tersendiri ini tentang Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat, Masya Allah. Tapi kalau kita mau ambil pelajaran dari beliau ini, Masya Allah, Hanzalah ini sedikit cerita tentang Hanzalah. Hanzalah ini Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini pengantin baru nikah. Malam pertama dengar seruan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan kenikmatan di atas ranjang. Ini malam pertama. Nabi itu kalau ingin berjihad, ada seorang sahabat yang senantiasa mengumandangkan jihad, seruan jihad. Hanzalah mendengarkan seruan jihad dari Rasulullah SAW, istrinya ditinggalkan di atas ranjang malam pertama. Ini kan luar biasa sahabat ini, Masya Allah. Makanya tadi saya bilang apa? Kalau kita berbicara tentang sahabat, wallahi demi Allah, kita akan terkagum-kagum dengan mereka. Kalau tidak kuat keimanan kita, kita akan katakan ini cerita-cerita dongeng dari mereka. Karena sesuatu yang menakjubkan. Makanya mereka ini diciptakan dari apa? Mereka ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebutkan kisah mereka, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah yang kami ceritakan di dalam Al-Quran, kata Allah, dari kisah-kisah para nabi, para rasul, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wahai Muhammad, kami ceritakan kisah-kisah umat terdahulu dari para nabi dan para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, tidak lain untuk meneguhkan keimananmu. Makanya kita sebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan manusia-manusia yang sudah mendapatkan ridha Allah. Orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan kisah-kisah mereka ini untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan keimanan kita supaya betul-betul kita istiqomah. Begini loh sahabat-sahabat Nabi. Contoh ini Hanzalah Al-Ansari, pengantin baru malam pertama dengar seruan jihad, ya, langsung dia tinggalkan istrinya, ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Allah takdirkan dia mati syahid. Setelah perang usai selesai, maka ada sahabat-sahabat melihat ada bekas-bekas air di kepala beliau ini, sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka mereka bertanya-tanya. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat. Kenapa dimandikan oleh malaikat? Ketika mendengarkan seruan jihad di atas ranjangnya dengan kenikmatan bersama istrinya, dia lupa mandi junub, pergi langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa seperti itu jamaah sekalian? Di malam pertama, antum malam pertama saja terlambat sholat berjamaah, bahkan mungkin sholat di rumah, tidak sholat di masjid, apalagi seruan jihad. Ya, paling besoklah, bulan depan ya Rasulullah. Ya, kalau kita hidup di zaman Rasulullah mungkin seperti itu. Tapi sahabat-sahabat Nabi tidak. Kenapa jamaah sekalian? Karena cita-cita mereka surga. Surga dengan segala kenikmatannya. Nah, kita kembali ke sahabat Hanzalah, tapi bukan Hanzalah ini Rasulul Malaikat, tapi juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tadi Al-Ansari, kalau ini Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu. Dia katakan, kita ini kalau di majelis Rasul teringat surga, semangat beramal. Tapi kembali ke rumah, ke istri kita, ke anak-anak kita, terlupakan yang namanya surga itu. Semangat beramal yang tadinya Masya Allah mulai kendor, mulai malas. Kenapa?
jauh dari majelis. Makanya dia katakan nafaqah Hanzalah munafik. Apa kata sahabat Abu Bakar? Sama, aku pun merasakan apa yang engkau rasakan. Kalau di majlis Rasul semangat beramal, teringat surga, seakan-akan surga itu ada di hadapan kita, ingin menggapai surga, ingin masuk surga. Dunia ini kita ingin tinggalkan. Kalau memang bunuh diri itu dibolehkan dalam Islam, mungkin bahasa para sahabat, mungkin saya sudah bunuh diri saat ini di majelis ilmu itu. Kalau sekiranya bunuh diri itu dibolehkan, ya mungkin saat itu saya bunuh diri saja supaya segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata sahabat Abu Bakar, sama-sama orang merasakan seperti itu. Kalau pulang ke rumah, yang tadinya semangat beramal mulai kendor, malas-malas, ya. Nah, akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hanzalah? Ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Ada saat-saatnya. Lakukan sesaat demi sesaat. Ini konsep hidup orang beriman. Konsep hidup orang beriman itu sa'atan sa'ah. Ada saat-saatnya. Ada saat di mana dia belajar ilmu agama. Ada saat di mana dia harus menangis di hadapan Allah. Ada saat di mana dia harus tertawa. Sahabat-sahabat Nabi, jangan kita gambarkan mereka tidak tertawa. Ibnu Umar pernah ditanya, hal kana sahabat yathakun? Ibnu Umar ditanya, apakah sahabat-sahabat dulu itu tertawa? Kata Ibnu Umar, na'am, walakinnal iman fi qulubihim mithlu jabal. Iya, sahabat-sahabat dahulu tertawa, tapi antum harus tahu keimanan mereka itu menancap kuat di dalam hati seperti kokohnya sebuah gunung. Mereka tertawa, tapi keimanan mereka itu kuat di dalam hati seperti kuatnya gunung. Sahabat seperti itu. Makanya kata Nabi apa? Sa'atan sa'at. Ada saat-saatnya di mana kita tertawa, ada saat-saatnya kita bermain dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ada saatnya di mana kita harus baca Al-Quran, ada saatnya di mana kita refreshing keluar, kan begitu. Makanya kita ini, alhamdulillah, saya dan teman-teman itu setiap Ahad kita punya kegiatan olahraga pekanan, kita main futsal di abnormal. Kalau ingin bergabung silakan. Insyaallah. Begitu. Hidup itu saatan saat. Malamnya pada maghrib kita di majelis ilmu, duduk mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dapat ilmu, kita ajarkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, keluarga terdekat kita. Begitu caranya. Saatan saat. Itu konsep hidup orang beriman. Jadi keliru kalau ada orang yang dia katakan dirinya muslim, yang hidupnya itu dihabiskan di masjid. Itu keliru. Cuman di masjid dari pagi, siang, sore, malam di masjid terus, itu keliru. Keliru. Bukan seperti itu cara beragama. Itu keliru. Beragama itu saatan sa'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep, ya, saatan sa'a. Ada saat-saat di mana kita harus belajar, harus menghafal Al-Quran, harus menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saat-saat di mana kita bercanda dengan teman-teman. Ada saat di mana kita makan, ya. Ada saat di mana kita bagi-bagi kue, minuman setelah majelis selesai. Bukan saat majelis berlangsung. Alhamdulillah di sini tidak ada. Itu di majelis lain, ya, di masjid lain. Di sini alhamdulillah, masya Allah, ya, semuanya khusyuk mendengarkan ceramah. Jadi kata Nabi, jamaah sekalian, ya Hanzalah sa'a-sa'a. Wahai Hanzalah, hidup itu ada saat-saatnya. Lau tadumuna ala ma kuntum alaihi la safahatkumul malaikah. Kalau sekiranya keimanan kalian itu terus naik, maka sungguh malaikat-malaikat Allah akan turun dari langit
dan akan bersalaman dengan kalian. Kita ini manusia yang lemah, yang kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan dengan penuh kelemahan. Makanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, duduk di majelis ilmu, dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kalau antum buka-buka yang maksiat di handphone antum, buka YouTube, lihat aurat-aurat wanita, apa yang antum rasakan di hati antum? Ada sesuatu yang membuat antum gelisah, gundah gulana. Itu maksiat, itu dosa namanya. Maka imannya berkurang. Dia akan bertambah di majelis ilmu seperti ini. Maka sebisa mungkin jamaah sekalian, lazimi majelis-majelis ilmu. Lazimi, datangi majelis-majelis ilmu dengan keutamaan yang tadi kita sebutkan. Di majelis ilmu kita akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang memang betul-betul datang di majelis ilmu itu untuk mencari ridha Allah. Orang cuma sekedar datang saja, mungkin ada temannya, ada satu keperluan dengan temannya, dia datang masuk masjid cuma keperluan dengan temannya itu. Tapi Masya Allah, dia pun dapat ampunan Allah, dapat ampunan dari Allah. Apalagi kita yang bersungguh-sungguh dari rumah, keluar dari rumah, niat kita untuk apa? Mencari ridha Allah. Ini kan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Jadi itu kata Nabi, kalau sekiranya iman kita itu terus bertambah di atas terus, maka malaikat-malaikat Allah akan turun dan bersalaman dengan kita. Tapi kita manusia yang lemah, saatan saat. Hidup itu sesaat demi sesaat. Ada waktu di mana kita harus keluar rumah bekerja. Kerja di pasar kita, di kampus kita, di sekolah kita, di kantor kita. Kita kerja dengan dunia kita. Ada waktu setelah kita kerja, kita luangkan waktu untuk Allah. Kita menghafal Al-Quran, sebisa mungkin untuk menghatamkan Al-Quran, duduk di majelis ilmu supaya menambah keimanan. Karena hidup di dunia ini kehidupan yang sangat singkat jamaah sekalian. Kehidupan yang sangat singkat. Yang dunia kata Nabi mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Apa yang kita mengharapkan dari dunia ini? Dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kata Nabi. Illa kecuali alimun wa muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang senantiasa belajar ilmu. Itu yang diperkecualikan dari laknat tersebut. Adapun selainnya itu terlaknat. Apa yang kita mengharapkan dari dunia? Bukan berarti kita mau tinggalkan dunia, tidak. Ya kita bekerja, kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi itu semua kita jadikan apa? Wasilah saja untuk mendapatkan, meraih, memperoleh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep hidup orang beriman. Sekali lagi jemaah sekalian, masih ada waktu. Selesai? Hah? Ya? Mau atau selesai saja ya? Insya Allah nanti cari waktu. Kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Ya? Oke, kita buka pertanyaan saja ya. Oke. Yang mau bertanya silakan. Nanti insya Allah pembahasan selanjutnya kita kaji di pertemuan berikutnya insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita sholat.
Iya, kalau kita sholat, pada saat sholat, iya, iya, kan ada hadis mengatakan begini, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan di hadapannya. Apa maksudnya? Kenapa Nabi sampaikan seperti itu? Tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan di hadapannya. Artinya apa? Selesaikan dulu makanan itu baru sholat. Kenapa disuruh selesaikan makanan itu baru sholat? Jangan sampai kalau kita dahulukan sholat nanti teringat makanan, itu yang akan menjadikan kita lalai dalam sholat kita, yang tidak akan menjadikan kita khusyuk di dalam sholat kita. Maka semua perkara-perkara yang tidak, atau semua perkara-perkara yang menghilangkan kekhusyuan kita itu harus ditinggalkan. Jadi apa yang kita kedepankan kalau kita dihadapkan dengan masalah seperti ini? Kita selesaikan dulu apa yang berkaitan dengan perut kita, selesaikan dulu masalah itu, baru kita pergi sholat. Walaupun kita ketinggalan sholat berjamaah, karena jangan sampai kita sholat nanti kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Karena orang sholat itu kan berbeda-beda dia dapat pahala kan. Ada yang dapat 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6 sampai 1/2 dalam satu saf yang sama ini, saf terdepan. Gerakan-gerakannya sama, tapi pahalanya berbeda-beda. Tergantung kekhusyuan dia. Makanya seorang muslim itu ketika beribadah, khususnya melaksanakan sholat, maka salah satu trik supaya kita khusyuk di dalam sholat dan kita mendapatkan pahala yang sempurna, jadikan sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat perpisahan, sholat terakhir kita. Maka itu akan menambah rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain trik-trik yang lain, cara-cara yang lain, memahami apa yang dibaca oleh imam, itu kan cara untuk menumbuhkan rasa khusyuk. Dan tidak ada cara lain supaya kita bisa memahami apa yang dibaca imam kecuali apa? Belajar bahasa Arab. Makanya orang-orang Arab itu terkadang kita lihat orang awam, Masya Allah ya, bisa jadi pendosa. Pendosa dia sholat, di dalam sholatnya setelah sholat dia dapat hidayah. Kenapa? Mungkin dengarkan satu ayat yang dibaca oleh imam, dengan itu dia dapatkan hidayah. Kenapa? Karena tahu maknanya, artinya, kan begitu. Nah itu penting kita belajar bahasa Arab. Tujuannya untuk memahami Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat, dan itu akan menambah rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada, masuk surga. Iya. Iya. Ya, baik. Tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku itu masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang enggan. Yang enggan itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dia yang tidak mau masuk surga. Nah, apakah konsekuensinya semua yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga? Atau dia masuk neraka? Nah, pertama teman-teman sekalian,
bahwa selama seorang muslim itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemaksiatannya kecuali kesyirikan, maka ada kemungkinan dia masuk surga walaupun dia masuk neraka dulu. Muslim yang datang menghadap Allah dengan kebaikan-kebaikan dia, namun di sisi lain ada dosa-dosa yang dia bawa. Selama dosa itu bukan kesyirikan, nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Selama dosa itu bukan kesyirikan, maka insyaallah dia masuk surga. Walaupun dia harus dicuci dulu di dalam neraka. Tapi kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah masukkan dulu dia di dalam neraka, tapi dia tidak kekal di dalamnya. Ya, tidak kekal di dalamnya. Hadis yang berbicara tentang perpecahan umat, Nabi katakan umat ini berpecah belah menjadi berapa golongan? Berapa golongan? 73 golongan. Apa kata Nabi? Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu itu? Al-jamaah. Satu itu al-jamaah. Jamaah satu itu. Jamaah bukan yang kita pahami. Orang-orang berkumpul dalam satu lembaga, satu komunitas, satu ormas, itu jamaah bukan. Jamaah itu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu apabila ada seseorang yang berkesesuaian dengan kebenaran walaupun dia seorang diri, itulah jamaah. Jadi bukan jamaah yang kita pahami ya, berkumpul dalam satu yayasan, satu ormas, satu lembaga, dia jamaah bukan. Tapi jamaah itu orang yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia seorang diri. Nabi katakan semuanya di dalam neraka. Pertanyaannya, apakah mereka semua kafir? Hah? Tidak. 72 itu bukan kafir, enggak. Mereka masih umat Nabi, mereka masih muslim. Mereka itu muslim, yang 72 dalam neraka itu muslim, bukan kafir. Kalau kafir khalidina fiha, jelas di dalam neraka, tidak mungkin masuk surga. Tapi 72 ini masih muslim. Cuman mereka ini masuk neraka dulu. Kenapa? Sebab penyimpangan yang mereka lakukan di dalam agama, buat perkara-perkara baru, bid'ah, sehingga itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Kalau Allah kehendaki mereka ini, Allah bisa masukkan mereka ke dalam surga kalau Allah kehendaki. Cuman mau mampir dulu di dalam neraka. Dan antum jangan bercita-cita, Ustaz biar cuman mampir sesaat Ustaz. Hadis-hadis yang kita sampaikan, ada satu orang yang dicelupkan ke dalam neraka, itu menghapuskan semua nikmat yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Apa kata Allah? Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Orang-orang kafir itu ketika masuk ke dalam neraka, qutti'at lahum thiyabun min nar. Mereka dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuat dari neraka. Kedua, yusabbu min fawqihim ru'usihimul hamim. Dituangkan dari kepala-kepala mereka air yang mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air yang mendidih itu hancurlah perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka. Meleleh kulit-kulit mereka. Sampai di situ jemaah kan? Tidak. Kata Allah, walahum maqami'u min hadid. Dan bagi mereka cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar dari neraka, kata Allah, karena siksaan yang pedih, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Wadzuqu adzabal hariq, dikatakan kepada mereka, inilah siksaan yang pedih untuk kalian. Itu neraka. Jadi jangan pernah bercita-cita masuk neraka. Siksaan yang paling ringan yang didapatkan oleh Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dipakaikan sandal yang terbuat dari neraka, hancur otak dia. Itu siksaan yang paling ringan. Bagaimana yang dahsyatnya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi,
selama muslim ini yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak melakukan kesyirikan. Cuman masalahnya sekarang ini banyak orang yang melafazkan la ilaha illallah tapi tidak tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak tahu makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kalimat yang agung ini, la ilaha illallah, di dalamnya ada dua rukun yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ada isbat, ada nafyun, ada penetapan dan ada penafian. Kita tetapkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kalau dia tetapkan ini, dia tidak akan datangi kuburan, dia tidak akan datangi orang-orang yang merasa pintar, dukun-dukun, dia tidak akan mencari berkah dari jimat-jimat. Enggak, karena dia tahu yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, yang menciptakan bumi ini, yang memberikan rizki hanya Allah, yang memberikan perlindungan hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dia nafikan illallah, kemudian ditetapkan hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Satu-satunya zat yang kita peruntukkan semua ibadah kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, puasaku, hajiku, umrahku, sesembelihanku, bacaan Al-Quranku, baktiku kepada kedua orang tuaku, semua karena Allah. Makanya beramal itu teman-teman sekalian harus ada dua pertanyaan. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk siapa saya beramal dan bagaimana amalan yang saya kerjakan itu. Yang pertama mengajarkan keikhlasan, yang kedua mengajarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti saya cari waktu lagi untuk kajian di Masjid Al-Khairat. Nama masjidnya Masya Allah ya, Al-Khairat. Apa arti Al-Khairat? Apa arti Al-Khairat? Kebaikan yang banyak. Jadi penamaan masjid itu diharapkan orang-orang yang datang sholat berjamaah di sini pulangnya itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu maksudnya. Ada orang namakan Masjid Ar-Rahmah, Masjid Rahmah kan misalkan. Dengan harapan, itu kan doa, dengan harapan orang-orang yang datang masuk di Masjid Ar-Rahmah, sholat berjamaah di situ, pulangnya mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu juga masjid ini Al-Khairat, kebaikan yang sangat banyak. Dengan harapan orang-orang yang pulang dari masjid ini mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Begitu maksudnya. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan majelis ilmu. Kita hidupkan majelis-majelis ilmu seperti ini, ya, sesuatu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan. Bukan majelis ilmu yang di situ ketawa ketiwi, cerita-cerita dongeng, khurafat semua, bukan. Tapi apa yang disampaikan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang dipahami oleh pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mau beragama ini cuman modal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang liberal dia katakan saya Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij yang kata Nabi kilabun nar, yang teroris-teroris itu kata Nabi anjing-anjing neraka mereka itu. Mereka katakan saya juga Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu kata Nabi, teroris-teroris itu anjing-anjing neraka. Mereka katakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak. Kita katakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi yang terbaik. Siapa? Sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Itu yang akan selamat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله